Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih ke angka 6.308. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini sudah mulai uptrend dan akan membagikan dividen sebesar 155 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa saat ini adalah saham Xiaomi Niaga atau BNGA. Saham Xiaomi Niaga bisa kita perhatikan hari ini masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1.785. Kenaikan hari ini membuat saham Xiaomi Niaga saat ini berhasil melewati garis EMA 150. Jadi menarik, secara teknikal saat ini sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba break garis EMA 50, Xiaomi Niaga selalu gagal break, sempat menyentuh 1.600 dan support 1.600 sampai saat ini masih berupa support kuat. Setiap kali dites masih bisa bertahan. Dan minggu lalu Xiaomi Niaga berhasil rebound dan bisa kita lihat berhasil break garis EMA 50. Sehingga sudah mulai bangkit dan saat ini sudah terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Dan untuk resisten terdekat berikutnya bisa kita perhatikan saat ini ada di sekitar 1.800. Dan secara teknikal sudah mulai uptrend, sudah mulai reversal. Dan saat ini ada sentimen Xiaomi Niaga akan membagikan dividen sebesar 155 per lembar saham. Dan Bapak Loh Keng Hong mencuan atau mendapatkan dividen sekitar 4,37 miliar. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Xiaomi Niaga. Kenaikan 2% lebih ini asing masih masuk walaupun jumlahnya tidak besar. Di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi Xiaomi Niaga saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1.800. Tapi ingat, karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena pullback sementara atau terkena profit taking sementara di sekitar 1.800. Ya, apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar 1.800 apabila Xiaomi Niaga gagal break, atau hold satu selama Xiaomi Niaga tidak turun bawah garis EMA 150. Karena walaupun gagal break, selama masih kuat di atas 1.750, secara trend ini masih oke, masih aman, karena memang ini hanya penurunan sementara karena sudah naik lumayan tinggi. Dan karena masih ada sentimen pembagian dividen dan masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi Xiaomi Niaga untuk break 1.800 menuju target berikutnya di sekitar 1.880. Jadi untuk yang sudah punya, misalnya masih bisa di hold. Yang ingin coba entry, lebih oke misalnya adalah tunggu kembali di sekitar 1.750 atau tunggu mengetes kembali garis EMA 150 apabila masih bisa bertanda rebound, baru ikutan entry. Karena saat ini Xiaomi Niaga sudah naik lumayan tinggi. Dan sekarang kita lihat saham BRIS. Saham BRIS tadi juga mulai bangkit, bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak sangat downtrend karena sudah turun bawah garis EMA, sempat menyentuh atau mengetes beberapa kali harga sekitar 2.000. Jadi support psikologis 2.000 sempat 2 kali disentuh, ini masih bisa bertanda rebound. Dan minggu lalu BRIS setelah menyentuh 2.000 bisa kita lihat mulai bangkit, mulai rebound. Saat ini sudah naik di atas 2.200, mencoba untuk break 2.300. Dan kenaikan BRIS hari ini lumayan tinggi, 9% menuju resisten berikutnya di sekitar 2.500. Bisa kita lihat 2.500 sebelumnya merupakan support lumayan kuat, sekarang akan berubah menjadi resisten lumayan kuat dan di atasnya juga masih ada resisten EMA 50 di sekitar 2.570. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan BRIS hari ini juga menarik. Di broker summary terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing hanya melakukan sedikit akumulasi. 1 minggu terakhir asing masih keluar. Jadi untuk BRIS karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, saya lihat ada potensi juga terkoreksi sementara di sekitar garis EMA 50 sampai 2.600. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham BRIS di harga bawah, mungkin bisa jadikan 2.300 untuk trail stop. Jika terpantau mencoba break garis EMA 50 sampai 2.600 masih gagal, tapi masih kuat di atas 2.300, itu masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini sudah mulai membentuk high low. Walaupun untuk trend belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, misal tetap lebih oke adalah tunggu di sekitar 2.300 sampai 2.400 apabila teman-teman baru mau coba entry. Selanjutnya saya coba analisa saham INKP. INKP bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk break resisten kuatnya atau resisten psikologis di harga 5.000. Secara teknikal INKP trennya memang masih bergerak sangat downtrend. Di bulan Maret setelah berada di bawah 5.000, sempat menyentuh sekitar 4.600, berhasil rebound, berhasil break 5.000, tapi pada saat menyentuh 5.500, INKP gagal break, kembali berada di bawah 5.000. Dan sampai saat ini, walaupun hari ini naik 5.020, tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break, apalagi candle hari ini tidak begitu meyakinkan. Jadi hari ini INKP sempat naik
kita harga 5.200 tapi penutupan kembali ke 5.025. Dan memang INKP merupakan salah satu saham masuk watchlist kami brand teman-teman member untuk kami pantau minggu ini, karena memang masih ada akumulasi dan sekarang mencoba untuk break 5.000 sehingga menurut saya menarik untuk coba dipantau. Dan bisa kita perhatikan pada kenaikan hari ini ternyata ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Aslinya sebelumnya masuk akumulasi, hari ini juga terpantau masih distribusi. Jadi untuk INKP tetap menurut saya saatnya wait and see dulu. Karena kondisi candle hari ini tidak begitu meyakinkan, plus ini juga belum terkonfirmasi break 5.000. Sebaiknya kita wait and see untuk buy on breakout apabila berhasil break 5.000. Dengan target swing tetap saat ini di sekitar garis EMA 50 di 5.450 sampai harga 5.000 untuk target swingnya, atau hold satu selama INKP tidak turun bawah 5.000 dengan target lebih jauh di sekitar 5.800. Dan sekarang kita lihat saudaranya saham Tekim. Saham Tekim secara pergerakan juga hampir mirip dengan INKP, tapi hari ini Tekim naik dengan candle lumayan solid, naik hampir 5% ke 5.025. Jadi sama saat ini Tekim juga mencoba untuk break harga 5.000. Untuk Tekim jika kita perhatikan sebelumnya sempat menyentuh 4.500. Setiap kali menyentuh 4.500 Tekim mulai sideways. Jadi ini merupakan support kuat. Dan saat ini mencoba break 5.000 dan di atasnya ada resisten EMA 50 sekitar 5.125. Jadi Tekim menurut saya juga sama apabila mau coba entry, kita wait and see untuk buy on breakout. Dan untuk Tekim beda dengan INKP hari ini, Tekim pada kenaikan hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 2 hari terakhir terpantau mulai masuk akumulasi. Jadi untuk Tekim menarik apabila berhasil break 5.000 dan biasanya juga apabila Tekim naik, INKP harusnya juga ikutan naik. Jadi ya INKP naik juga biasa Tekim juga ikutan naik. Jadi bisa dipantau salah satu saja. Untuk saya pribadi memang saya lebih fokus INKP karena jaraknya tidak terlalu berdekatan dengan garis EMA 50. Jadi untuk Tekim apabila berhasil break 5.000 tapi gagal menembus garis EMA 50, saya lihat masih ada potensi kembali mengetes 5.000. Tapi INKP atau Tekim menurut saya sama-sama menarik untuk coba dipantau karena sama-sama mencoba untuk break resisten psikologis. Apabila berhasil break 5.000, maka kedepannya 5.000 akan berubah menjadi support psikologis untuk INKP maupun Tekim sehingga menarik untuk coba dipantau. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.